Malam pertama itu, aku berdiri mematung di depan pintu kamarnya. Bau parfum mawar dan lampu kuning remang-remang membuat jantungku berdetak semakin kencang. Ia, janda Arab berusia 60 tahun, kaya raya, berwibawa, dan tanpa kedua tangan, menatapku dengan senyum samar. "Mendekatlah," katanya. "Aku ingin kau melakukan sesuatu untukku." Saat itu, aku benar-benar tidak siap, dan permintaannya membuatku syok. Namaku Fahri, pemuda 27 tahun asal Indonesia yang bekerja di sebuah perusahaan cleaning service di Dubai. Hidupku sederhana, gajiku pas-pasan, namun aku tetap bersyukur. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hidupku akan berubah drastis setelah mengenal seorang perempuan Arab parubaya bernama Madam Rania Al-Mahri, wanita yang pada akhirnya menjadi istriku. Madam Rania bukan perempuan biasa. Ia adalah janda kaya berusia 60 tahun, pemilik beberapa properti besar, butik pakaian eksklusif, dan perusahaan parfum keluarga. Namun yang membuatnya benar-benar unik adalah satu hal yang tidak pernah bisa kulupakan sejak pertama kali melihatnya. Ia tidak memiliki kedua tangan. Kecelakaan mobil puluhan tahun lalu merenggut lengannya sampai batas siku. Sejak saat itu ia hidup dengan bantuan asisten pribadi. Meski begitu, auranya tetap kuat, cara ia berjalan, cara ia berbicara, semua memancarkan wibawa seorang wanita yang terbiasa memimpin. Aku pertama kali bertemu dengannya saat perusahaan tempatku bekerja mengirimku untuk membersihkan salah satu villa miliknya di daerah Jumeirah. Hari itu panas luar biasa, dan aku datang sedikit lebih awal. Ketika bel ditekan, pintu terbuka otomatis, dan aku masuk. Di ruang tamu yang luas, beralaskan karpet Persia mahal, aku melihatnya duduk tegak. Rambutnya yang berwarna perak disanggul rapi, gaunnya panjang, dan di sisi tubuhnya terlihat jelas lengan yang berhenti di siku. Ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Namamu Fahri?" Saya, Madam," jawabku gugup. Ia mengangguk perlahan, lalu membalikan tubuh sedikit sambil berkata kepada asistennya, "Aku ingin dia bekerja di sini mulai hari ini." Ada sesuatu pada caranya berbicara. Dia jujur, tenang. Aku kaget, karena aku tidak pernah melamar kerja di rumahnya. Tetapi perintahnya jelas. Dan hari itu menjadi awal hubungan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Pekerjaanku bukan hanya membersihkan villa. Ternyata, Madam Rania lebih sering memintaku menemaninya. Ia senang bercerita, apalagi kepada orang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Setiap sore ia duduk di teras, memandang laut. Aku berdiri di belakangnya sambil menyesuaikan selendang atau membantu mengambilkan minuman. Ia sering bercerita tentang masa mudanya, kehidupannya bersama almarhum suami, juga rasa kesepian yang ia rasakan sejak kehilangan kemampuan kedua tangannya. "Manusia bisa kehilangan apapun, Fahri," katanya suatu sore. "Harta, tangan, cinta. Tapi yang paling menyakitkan adalah kehilangan orang yang mau duduk mendengarkan." Ucapannya menusukku. Mungkin karena itu hubungan kami semakin dekat. Ia mulai memintaku mengantar ke butik, menemaninya saat cek ke dokter, bahkan membaca pesan bisnis yang masuk. Aku menjadi asisten, pendengar, sekaligus seseorang yang ia percaya. Hingga suatu malam, ia memintaku duduk di depannya. "Fahri, aku ingin bicara hal penting." Aku menunduk. "Silakan, Madam." Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan namun mantap, "Aku ingin menikah." Aku terkejut, tapi belum sempat mencerna ucapannya. Ia melanjutkan, "Dan aku ingin menikah denganmu." Aku benar-benar terpaku. Dunia seakan berhenti berputar. Perempuan kaya, berusia 60 tahun, terpandang, dan tidak punya tangan, ingin menikah dengan pekerja cleaning service sepertiku? "Madam, saya tidak perlu menjawab sekarang," katanya pelan. "Tapi ketahuilah, aku tidak mengajakmu karena iba. Aku memilihmu karena aku melihat ketulusan di matamu,
sesuatu yang tidak lagi kumiliki dari keluarga maupun rekan bisnis. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Selama seminggu aku memikirkan itu. Seorang pria muda menikahi janda tua kaya raya. Tentu banyak yang akan menganggap aku mencari harta. Namun yang kupikirkan justru hal lain, kesendirian perempuan itu. Di balik kekayaannya, ia menanggung luka yang tidak semua orang sanggup memahami. Selain itu, ia memperlakukanku dengan hormat, sesuatu yang jarang kuterima dalam pekerjaanku. Akhirnya, aku menerima lamaran itu. Pernikahan dilakukan secara sederhana, hanya disaksikan keluarga dekatnya. Tidak ada pesta besar. Ia bahkan tidak ingin pesta. Aku tidak ingin menjadi tontonan, katanya. Yang penting adalah kau ada di sampingku. Dan aku mengiyakan. Namun, ada satu hal yang membuatku tak siap. Malam pertama. Setelah akad selesai, aku diberi kamar khusus di lantai atas, kamar baru yang masih beraroma cat. Aku duduk di tepi ranjang, gelisah. Rutinitas sebagai pekerja sudah berubah, statusku berubah, dan kini aku adalah suaminya. Tapi aku masih belum tahu bagaimana menghadapi malam pertama dengan perempuan yang tidak memiliki tangan. Jam menunjukkan pukul 10 malam ketika asistennya mengetuk pintu. Madam ingin memanggil Tuan Fahri ke kamarnya. Dadaku langsung berdegup cepat. Aku berjalan menuruni tangga, melewati lorong panjang menuju kamar utama miliknya. Saat aku mengetuk pelan, suara lembutnya terdengar dari dalam. Masuklah, jangan ragu. Aku membuka pintu perlahan. Kamar itu luas, lampunya redup, aroma mawar memenuhi ruangan. Ia duduk di tepi ranjang, mengenakan gaun tidur panjang berwarna krem. Rambut peraknya terurai. Tanpa tangan, ia hanya bisa membiarkan selendangnya turun di bahu. Ia menatapku, tajam tapi lembut. Fahri, kemarilah. Aku melangkah perlahan. Setibanya di hadapannya, ia mengangkat bagian lengannya yang terputus, gestur halus yang membuatku tersadar bahwa aku harus membantu apapun yang ia butuhkan. Nanti, apa yang harus saya lakukan? Tanyaku pelan, jujur. Ia tersenyum samar. Jangan gugup. Aku hanya ingin kau membantuku sesuatu malam ini. Aku menelan ludah. Apa? Permintaan madam. Ia memajukan tubuh sedikit, mendekat, dan berkata, aku ingin kau melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang benar-benar mempercayaiku. Aku terpaku. Ia melanjutkan dengan suara pelan namun penuh makna. Tolong buka semua perhiasan di tubuhku, satu persatu. Mendengar itu, seluruh tubuhku menegang. Aku tidak siap. Bahkan aku tak pernah membayangkan bahwa malam pertamaku dengan janda Arab tua tanpa tangan akan dimulai dengan permintaan semacam itu, membuatku syok dan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ruangan itu sunyi ketika ia mengucapkan kalimat yang membuatku terdiam. Tolong buka semua perhiasan di tubuhku, satu persatu. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Ini bukan permintaan yang vulgar, bukan pula sesuatu yang tidak pantas. Justru, karena ia mengatakannya dengan nada pelan dan penuh kepercayaan, aku merasakan beban emosional yang jauh lebih berat daripada sekadar permintaan fisik. Madam Rania menatapku dengan mata lembut, bukan menggoda, tapi seperti seorang perempuan yang ingin dihargai sebagai manusia. Ia mengangkat sedikit bagian lengannya yang terpotong, memberi isyarat bahwa ia tidak mampu membuka perhiasan yang ia kenakan. Aku menarik napas perlahan, maju satu langkah, dan berkata, baik, madam, saya bantu. Ia menggeleng pelan. Jangan panggil aku, madam, saat kita berdua saja. Malam ini, panggil aku Rania. Nama itu terucap di bibirku dengan rasa canggung sekaligus aneh. Baik, Rania. Ia tersenyum kecil, senyum yang jarang kulihat darinya. Aku duduk di sampingnya. Di lehernya melingkar kalung emas tebal dengan liontin kecil berbentuk bulan sabit, warisan keluarganya. Tolong lepaskan ini dulu, katanya.
Tanganku sedikit bergetar saat menyentuh kulitnya. Kalung itu memiliki kait kecil yang sulit dijangkau. Ia memiringkan tubuh sedikit agar aku lebih mudah melepaskannya. Saat kalung itu terlepas, ia menutup mata sejenak, seolah beban yang lama dipikul akhirnya turun. Terima kasih, sudah lama aku tidak merasakan seseorang membantu dengan hati-hati seperti itu. Aku menelan ludah. Aku hanya melakukan yang seharusnya. Ia menggeleng kecil. Tidak semua orang mau melakukan sesuatu dengan niat tulus. Bahkan keluarga kandungku pun tidak selalu sabar membantuku. Aku terdiam. Ada kesedihan dalam suaranya yang tidak bisa disembunyikan. Ia mengarahkan pandangannya pada kedua anting besar yang menggantung di telinganya. Ini juga, tolong lepaskan. Aku berdiri pelan, berdiri di sampingnya, dan melepas anting-anting itu satu persatu. Saat anting sebelah kanan terlepas, rambut peraknya jatuh menutupi sebagian wajahnya. Tanpa pikir panjang, aku merapikan rambut itu agar tidak menghalangi pandangannya. Ia menatapku lama, seolah terkejut aku melakukan hal itu tanpa diminta. Kau, orang yang halus, katanya tiba-tiba. Aku mengalihkan pandang. Saya hanya merasa itu pantas dilakukan. Bukan semua laki-laki muda melakukan sesuatu yang pantas. Aku tidak menjawab. Takut salah. Yang terakhir adalah gelang emas tebal di lengan kanannya yang terputus. Gelang itu longgar, tapi tetap sulit ia lepaskan sendiri. Aku duduk menunduk, memegang bagian lengannya dengan hati-hati, dan menarik gelang itu hingga lepas sepenuhnya. Ketika tanganku menyentuh kulit di sekitar bekas potongan lengan itu, aku sempat kaget. Bukan karena bentuknya, melainkan karena kulit di sana terasa sangat dingin dan lembut. Tak ada rasa takut atau jijik, justru ada rasa iba yang kuat. Ia memandangku. Kau tidak takut menyentuhnya? Aku menggeleng. Tidak ada yang menakutkan. Rania terdiam beberapa detik sebelum tersenyum kecil. Kau berbeda, Fahri. Dengan semua perhiasannya kini berada di meja kecil di samping tempat tidur, Rania menarik napas panjang. Aku ingin kau tahu sesuatu, sebelum kita melangkah lebih jauh. Aku duduk lebih dekat, memperhatikan wajahnya yang tampak lebih tua dari biasanya, namun menyimpan ketenangan yang sulit dijelaskan. Aku kehilangan tanganku 32 tahun lalu. Saat itu aku masih istri dari seorang pengusaha besar. Kecelakaan itu membuatku tidak hanya kehilangan tangan, tapi juga kehilangan rasa percaya diriku sebagai seorang perempuan. Ia berhenti sejenak, menekan bibirnya yang bergetar halus. Suamiku tetap bersamaku, tapi cintanya perlahan pudar. Ia tidak pernah mengatakannya, tapi aku tahu. Ia tidak lagi melihatku sebagai perempuan utuh. Aku menunduk, merasakan beban yang ia simpan selama bertahun-tahun. Kau mungkin bertanya, mengapa aku memilih menikah lagi sekarang, di usia 60 tahun, dengan seseorang sepertimu? Aku menunggu. Aku tidak membutuhkan pelindung. Aku tidak membutuhkan hartaku dijaga. Yang kubutuhkan adalah seseorang yang melihatku bukan karena tubuhku, bukan karena kekuranganku, tapi karena diriku. Ia menatapku dalam-dalam. Dan aku melihat itu pada dirimu, Fahri. Aku terdiam, tidak mampu membalas apapun. Jika kau memilih menjalani pernikahan ini, aku tidak akan menahanmu seperti tawanan. Jika suatu hari kau ingin pergi, aku tidak akan menghalangimu. Yang kuinginkan hanyalah kejujuran. Aku mengangguk pelan. Saya tidak akan pergi. Saya akan tetap menghormati pernikahan ini. Ia menunduk sedikit, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih. Permintaan kedua malam itu. Setelah ia tenang, ia duduk lebih tegak dan melihatku lagi. Aku punya satu permintaan terakhir malam ini, katanya pelan. Aku bersiap mental. Apapun yang Rania minta, saya akan coba lakukan. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, tolong bantu aku melakukan ritual kebiasaan malamku, sejak aku kehilangan tanganku.
Aku mengernyit. Ritual. Ia mengangguk. Ya, sesuatu yang hanya bisa kulakukan dengan bantuan seseorang yang kupercaya sepenuhnya. Aku menunggu. Ia memiringkan tubuh, mendekat, lalu berbisik pelan. Tolong sisir rambutku, sampai aku tertidur. Aku benar-benar tidak menyangka. Malam pertama yang kutakuti, rupanya bukan tentang hal-hal yang kupikirkan. Yang ia inginkan, hanyalah seseorang yang mau memperlakukannya dengan lembut. Seperti seorang istri yang ingin merasa dicintai, bukan dikasihani. Aku mengambil sisir panjang dari meja. Ia duduk bersandar di kepala ranjang, rambut peraknya terurai panjang hingga punggung. Saat aku mulai menyisir pelan, ia memejamkan mata. Tidak banyak yang tahu, katanya lirih. Setelah kehilangan tanganku, aku tidak pernah merasakan seseorang menyisir rambutku dengan perlahan, kecuali perawat di rumah sakit dulu. Itu membuatku merasa seperti manusia lagi. Setiap kali sisir menyentuh rambutnya, aku bisa merasakan beban bertahun-tahun perlahan luruh dari pundaknya. Ia tidak bicara lagi. Hanya suara napasnya yang pelan. Hingga beberapa menit kemudian, ia tertidur dalam posisi duduk. Aku menghentikan sisiran, menatap wajahnya yang damai. Wanita yang selama ini dianggap kuat, keras, dan berwibawa, ternyata rapuh di dalam. Dengan hati-hati, aku membaringkannya, menarik selimut, dan memastikan ia nyaman. Saat hendak keluar kamar, ia tiba-tiba membuka matanya sedikit dan memanggilku. Fahri. Aku berbalik. Ya. Ia tersenyum setengah sadar. Terima kasih, karena membuatku merasa tidak sendirian. Dan matanya kembali terpejam. Malam pertama kami tidak berakhir dengan kegelisahan atau ketegangan. Justru sebaliknya, malam itu menjadi awal dari hubungan yang sangat berbeda dari yang kubayangkan. Namun, aku tidak tahu bahwa esok hari, sesuatu akan terjadi. Sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perhiasan, rambut, atau rasa kesepian. Sesuatu yang akan menguji pernikahan kami, dan diriku sendiri. Keesokan paginya, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus tirai kamar kecilku. Ada perasaan aneh dalam diriku, bukan beban, bukan penyesalan, melainkan sesuatu yang lembut, seperti empati yang tumbuh perlahan. Setelah membasuh wajah, aku turun ke lantai bawah. Aku mengira asisten Rania akan sibuk menyiapkan sarapan, seperti biasa. Namun ternyata tidak. Asisten Rania berdiri di dekat dapur dengan wajah tegang. Fahri, cepat ke kamar madam, katanya panik. Jantungku langsung menghentak. Ada apa? Ia mengalami serangan panik sejak subuh. Tanpa berpikir, aku bergegas ke kamar utama. Pintu terbuka sedikit. Ketika masuk, aku menemukan Rania duduk di lantai, punggungnya bersandar pada meja rias, rambut peraknya berantakan, wajahnya pucat. Napasnya pendek-pendek. Ia menggigit bibir, menahan gemetar. Rania, seruku. Ia mengangkat wajah perlahan. Fahri, aku tidak bisa menggerakkan apapun. Maaf, aku membuatmu khawatir. Aku berjongkok di depannya, mencoba membantunya duduk tegak. Apa yang terjadi? Ia menarik napas dengan susah payah. Aku bermimpi buruk tentang kecelakaan itu. Sudah lama tidak muncul, tapi tadi subuh, tiba-tiba aku terbangun tanpa bisa bernapas. Aku menggenggam bagian lengannya dengan lembut. Tenang, aku di sini. Ia menutup mata, mencoba mengatur napas. Beberapa menit kemudian ia mulai stabil. Lalu ia membuka mata dan menatapku lama. Sangat lama, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Fahri, katanya lirih, ada hal lain yang perlu kau ketahui. Sesuatu yang belum pernah kukatakan pada siapapun. Aku menunggu dengan sabar. Aku pernah menjalani terapi panjang untuk mengatasi trauma kehilangan tanganku. Dokterku selalu berkata bahwa aku membutuhkan pendamping,
Seseorang yang bisa membantuku menjalani kehidupan harian tanpa merasa hampa. Aku mengernyit. Maksud Rania? Ia menatapku dalam-dalam. Aku menikah denganmu bukan hanya karena kau baik, tapi karena aku mulai merasa takut menghadapi hidup sendiri. Ia menunduk. Aku khawatir pernikahan ini menempatkan beban yang terlalu besar di bahumu. Kata-katanya membuat dadaku terasa berat. Rania, saya tidak merasa terbebani. Ia menggeleng. Kau bilang begitu karena baru semalam menjadi suamiku. Tapi nanti, saat kau lelah, saat kau ingin pergi, saat kau merasa aku menghambat masa mudamu. Aku terdiam. Suaranya retak. Rasa takutnya begitu nyata. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, dengarkan saya baik-baik, saya memilih menikah dengan Rania bukan karena terpaksa. Saya tahu Rania tidak sempurna secara fisik, tapi tidak ada manusia yang sempurna. Yang terpenting adalah Rania memperlakukan saya dengan hormat, dengan ketulusan. Rania menatapku, matanya berkaca-kaca. Aku takut kehilanganmu, bahkan sebelum kau benar-benar menjadi milikku. Kalimat itu menghantamku keras. Siang itu, konflik datang dari arah yang tidak kusangka. Keluarga Rania, adiknya, Faruk, datang tanpa pemberitahuan. Lelaki bertubuh tegap, berusia sekitar 40-an, dengan wajah tegas dan tangan melipat di dada ketika masuk ruang tamu. Aku ingin bicara denganmu, Fahri, katanya dengan nada dingin. Aku duduk berhadapan dengannya. Dengan segala hormat, saya tidak pernah mengharapkan harta atau apapun dari pernikahan ini, kataku membuka percakapan. Faruk mengalihkan pandangan. Masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah, kakakku sudah tua. Ia tidak punya tangan. Dan ia rapuh. Aku tidak menjawab. Apa kau yakin bisa mengurusnya? Atau kau akan pergi setelah bosan dan membuatnya hancur lagi? Aku merasakan dadaku panas. Saya tidak akan meninggalkannya. Faruk menatap tajam. Banyak laki-laki mengucapkan janji, tapi sedikit yang memegangnya. Aku ingin membalas, namun pintu kamar terbuka. Rania berdiri di sana, meski wajahnya masih pucat. Faruk, jangan bicara seperti itu pada suamiku. Suasana berubah tegang. Ini tidak benar, Kak, kata Faruk. Kau membutuhkan perawat profesional, bukan suami muda yang mungkin ingin hidup bebas. Rania melangkah maju. Fahri bukan perawat. Ia adalah pilihan hatiku. Dan aku tidak ingin ada yang meremehkannya. Aku melihat keberanian dalam suaranya. Dan entah kenapa, itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus membelanya. Faruk menatapku sekali lagi. Aku beri waktu 1 bulan. Jika kau menyakitinya, atau membuatnya menderita, aku sendiri yang akan memutuskan pernikahan ini melalui pengadilan keluarga. Aku berdiri. Faruk, kataku dengan nada tegas, kau boleh meragukan saya. Tapi jangan perlakukan Rania seperti anak kecil. Ia perempuan kuat. Ia bukan beban. Rania menatapku dengan mata melebar, kaget karena aku berani berkata begitu. Faruk terdiam sejenak, lalu pergi tanpa bicara lagi. Pintu tertutup. Rania menoleh padaku. Fahri, mengapa kau membelaku sejauh itu? Aku menatapnya. Karena saya suami Rania. Itu tugas saya. Ia menunduk, menitikkan air mata pelan. Malam itu, setelah semua ketegangan reda, aku kembali ke kamar Rania. Ia duduk di tepi ranjang, wajahnya lembut tapi tampak letih. Fahri, bolehkah aku meminta sesuatu lagi? Tentu. Ia menarik napas. Bolehkah aku bersandar pada bahumu? Aku tersenyum kecil dan mengangguk. Ia mendekat, perlahan meletakkan kepalanya di bahuku. Rambut peraknya menyentuh pipiku, dan tubuhnya yang kecil terasa sangat rapuh. Aku tidak bergerak, biarkan ia merasa aman. Ini pertama kalinya setelah kecelakaan,
Aku merasa dicintai, bisiknya. Aku menutup mata, membiarkan kata-katanya masuk dalam hatiku. Rania. Ya. Selama Rania tidak mengusir saya tidak akan kemana-mana. Ia tersenyum sambil menitikkan air mata. Malam itu kami tidak melakukan apapun selain saling menenangkan. Tidak ada tuntutan. Tidak ada paksaan. Tidak ada hal berlebihan. Hanya dua orang manusia yang sama-sama terluka, saling mengisi kekosongan satu sama lain. Sebelum tertidur, Rania berkata dengan suara pelan, "Fahri, aku tidak punya tangan, tapi aku masih punya hati. Dan hati itu milikmu sekarang." Aku menggenggam lengannya yang terputus dengan lembut. Dan hati saya akan selalu menjaga Rania. Lampu kamar diredupkan. Suasana tenang. Di rumah besar itu, kami bukan lagi majikan dan pekerja. Bukan lagi janda tua dan pemuda miskin. Kami hanyalah dua jiwa yang akhirnya menemukan tempat pulang masing-masing.